Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu safety sig atau bisa disebut dengan tanda keselamatan. Biasanya ditemukan di tempat kerja ataupun di tempat umum lainnya. Salah satunya yaitu sigboard atau yang sering digunakan di lalu lintas yang digunakan untuk petunjuk arah. Nah, apa sih safety sig ini? Nah, safety sig ini yaitu rambu-rambu keselamatan yang berfungsi untuk membantu melindungi kesehatan maupun keselamatan dalam pekerja ataupun pengunjung di suatu lokasi. Nah, ada warna-warna khusus yang digunakan untuk safety sig ini, yaitu ada warna biru, kuning, hijau, ataupun merah. Setiap warna memiliki makna tersendiri, seperti peringatan, larangan, perintah, ataupun keadaan darurat lainnya. Manfaat safety sig ini yaitu memberikan pengarahan, mengingatkan para pekerja untuk selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri, memberikan peringatan waspada, menarik perhatian terhadap adanya keselamatan atau kesehatan kerja, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat oleh kita, dan yang terakhir yaitu mengindikasi di mana peralatan darurat keselamatan berada. Terima kasih. Adapun jenis rambu dapat berupa rambu dengan simbol, 2 rambu dengan simbol dan tulisan, 3 rambu berupa pesan dalam bentuk tulisan. Rambu-rambu keselamatan penggunaan warna seperti gambar di bawah ini. Penjelasannya, biru muda dalam area yang memiliki safety sign dengan warna biru muda, kita diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri. Dari kontras dari warna biru biasanya dibarengi dengan warna putih dan sebagai simbolnya. Kuning, untuk area kerja ini satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan warna biru muda. Di sini pekerja bukan hanya perlu untuk menggunakan alat pelindung diri, melainkan juga harus berhati-hati dengan berbagai macam resiko yang ada pada area kerja. Kontras dari warna kuning dibarengi dengan warna hitam sebagai simbolnya. Hijau, untuk area kerja dengan safety sign berwarna hijau ini menandakan bahwa tempat tersebut merupakan area aman. Biasanya safety sign berwarna hijau digunakan untuk menandakan arah seperti jalur evakuasi, emergency lamp, daerah bebas rokok, dan semacamnya. Merah, untuk area dengan simbol safety sign merah ini artinya tanda bahaya. Berarti larangan melakukan sesuatu, misalnya ya tanda stop dan sebagainya. Tetapi khusus untuk pencegahan kebakaran, baik berupa petunjuk, perintah, peringatan, maupun larangan, tetap dipakai warna merah. Kontrasnya warna merah adalah warna putih. Landasan hukum nomor 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Nomor 2. Pemenaker nomor 5 garing MEN garing 1996 tentang SMK 3, rambu-rambu mengenai keselamatan kerja dan tanda pintu darurat harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman. Selain ditemui di fasilitas industri, tanda keselamatan juga ditemukan di tempat umum dan komunitas, di tiang listrik dan gardu listrik, tebing, pantai, badai air, pada peralatan bermotor seperti mesin pemotong rumput dan area yang ditutup oleh konstruksi atau pembongkaran. Tanda-tanda keamanan searah jarum
dari kiri atas, tanda yang melarang benda asing berada di landasan. Jepang, zona keamanan militer. Jerman, bahaya asbes. Amerika Serikat, alat pemadaman kebakaran atau ISO. Di Amerika Serikat, tanda awal dan ASA Z35.1 salah satu upaya paling awal untuk menstandarkan tanda-tanda keselamatan di Amerika Serikat adalah Standar Keselamatan Universal 1914. Tanda-tandanya cukup sederhana, terdiri dari papan bercahaya dengan tulisan bahaya dengan huruf putih di atas bidang merah. Sebuah panah ditambahkan untuk menarik perhatian ke bahaya jika kurang jelas. Rambu tanda keluar kotak P3K terdiri dari papan warna hijau dengan huruf putih. Tujuan dengan tanda adalah menginformasikan secara singkat standar utama berikutnya yang harus diikuti oleh ASA Z35.1 pada tahun 1941 yang kemudian direvisi pada tahun 1967 dan 1968. Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja merancang persyaratan mereka dari ASA Z35.1 1968 dalam pengembangan aturan mereka OSA 1910.145 untuk penggunaan tanda keselamatan. Kemudian ANSI Z535. Pada tahun 1080-an, American National Standard Institute membentuk komite untuk peraturan standar Z53 dan Z35. Pada tahun 1991, ANSI Z535 diperkenalkan, yang dimaksudkan untuk memodernisasi signage melalui peningkatan penggunaan simbol, pengenalan tajuk baru, peringatan, dan mengharuskan kata-kata itu tidak hanya menyatakan bahaya, tetapi juga kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahaya dan bagaimana menghindari bahaya tersebut. Hingga 2013, peraturan OSA secara teknis mewajibkan pengguna papan nama yang ditentukan oleh OSA 19010.145 berdasarkan standar ASA Z351 1968. Perubahan regulasi dan klarifikasi hukum secara memungkinkan penggunaan tanda-tanda yang sesuai dengan desain OSA 1910.145 atau ANSI Z535. Selanjutnya adalah di Eropa. Sebelum globalisasi meluas dan adopsi standar dari ISO, sebagian besar negara mengembangkan standar mereka sendiri untuk papan tanda keselamatan. Tanda-tanda teks saja yang umum sebelum pengenalan European Council Direction 77/576/EEC pada 25 Juli 1977 yang mewajibkan negara-negara anggota memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa tanda-tanda keselamatan di semua tempat kerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam lampiran 1 yang membutuhkan kode, warna, dan simbol. Pada tahun 1992, petunjuk Dewan Eropa 92/58/EEC menggantikan EEC 77/576/EEC. Arahan baru termasuk informasi yang ditinggalkan tentang bagaimana menggunakan papan tanda keselamatan secara efektif di luar tanda keselamatan. EEC Direktif 52 atau 58 atau EEC menstandarkan tanda untuk peralatan pemadam kebakaran, sinyal akustik, sinyal verbal, dan tangan untuk pergerakan kendaraan. Pada tahun 2013, Uni Eropa mengadopsi ISO 7010 untuk menghentikan simbol yang diberikan sebelumnya. Pengadopsiannya sebagai European Norm EN ISO 7010
Uni Eropa mengadopsi ISO 7010 untuk menggantikan simbol yang diberikan sebelumnya. Pengadopsiannya sebagai European Rome NN ISO 7010, simbol standarisasi di antara negara UE. Sebelum ini, sementara simbol disediakan, simbol diizinkan untuk bervariasi dalam penampilan. Di Australia, papan tanda keselamatan Australia dimulai pada tahun 1952 sebagai CZ4 1952, tanda keselamatan untuk lingkungan kerja. Ini direvisi dan didesain ulang sebagai AS 1319 1972 pada tahun 1972. Dengan revisi lebih lanjut terjadi pada tahun 1979, 1983, dan 1994. Pada Agustus 2018, AS 1319 1994 dikonfirmasikan kembali sebagai masih berlaku dan tidak memerlukan revisi besar. Di Jepang, papan tanda keselamatan Jepang terkenal karena perbedaan visualnya yang jelas. Dari norma internasional seperti penggunaan tanpa simbol, persegi, format vertikal teks standar tanda keselamatan diatur oleh standar industri Jepang melalui standar JIS Z9101, tanda keselamatan tempat kerja dan area pabrik, JIS Z9103, warna tanda keselamatan, memberitahu orang-orang tentang area yang rentan terhadap bencana alam, rute evakuasi, dan tempat penampungan yang aman dari bencana. Aspek standar yang lebih unik adalah penggunaan peta dan diagram untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang bahaya, tempat penampungan, dan rute evakuasi di daerah tersebut. Di Tiongkok, papan tanda keamanan Cina diatur oleh Administrasi Standarisasi Cina menggunakan standar GB 2893/2008 dan 2894/2008 yang secara hukum harus dipatuhi oleh semua tanda keamanan. Desainnya mirip ISO 3864 dan menggunakan ISO 7010/2003 yang lebih lama, sambil menambah beberapa simbol tambahan yang mencakup lebih banyak larangan dan bahaya. Desain tanda dan tata letak. Desain papan tanda modern biasanya terdiri dari simbol, teks peringatan, dan beberapa negara header terdiri dari kata sinyal. Papan tanda keselamatan Amerika Utara dan Australia menggunakan tajuk khusus untuk menarik perhatian pada risiko bahaya dari suatu bahaya. Header memiliki pedoman penggunaan di mana kondisi harus dipenuhi untuk menentukan header mana yang harus digunakan untuk sebuah tanda. Revisi 2007 pada ANSI Z3534 memungkinkan simbol peringatan keamanan yang terdapat pada header dengan warning dan caution diganti dengan header ISO 7010 atau W001 peringatan umum, untuk memungkinkan kepatuhan dengan ISO 38641 untuk tanda yang digunakan dalam situasi internasional atau peralatan yang diekspor ke luar negeri. Terdapat desain header tambahan Z531 1968 menetapkan header radiasi berwarna magenta dan kuning untuk bahaya radiasi. Header lain telah dibuat oleh produsen tanda untuk berbagi situasi yang tidak tercakup standar Z531 seperti pemberitahuan keamanan, biohazard, atau area terbatas. Simbol sebagai cara untuk mengatasi hambatan bahasa dan literasi. Simbol yang menggambarkan bahaya, tindakan atau peralatan yang diperlukan, tindakan atau barang yang dilarang, dan peralatan keselamatan diperkenalkan ke papan tanda keselamatan selama tahun 1990-an. Globalisasi dan peningkatan perdagangan internasional membantu mendorong perkembangan ini sebagai cara untuk mengurangi biaya yang terkait
dengan kebutuhan rambu-rambu dalam berbagai bahasa. Semakin banyak negara yang mengadopsi simbol yang digunakan oleh ISO 7010 yang menyelaraskan simbol secara internasional untuk mengurangi kebingungan dan membuat diri mereka patuh dengan standar internasional yang diterapkan oleh ISO. Kata-kata papan tanda modern terdiri dari 3 elemen: mengidentifikasi bahasa, tegangan tinggi, konsekuensi bahasa, kontak akan mengejutkan, terbakar, atau menyebabkan kematian. Cara menghindari bahaya: putuskan sambungan daya ke peralatan servis. Panduan untuk pemilihan kata-kata pada papan nama modern. Pembenaran kiri teks. Menulis dengan suara aktif dan tulisan gaya judul. Hindari penggunaan frasa proporsional. Memisahkan bagian teks dengan jeda baris. Gunakan kasus kalimat. Gunakan tips sans serif. Menyediakan banyak bahasa. Sebelumnya, perancang memutuskan bahwa pendekatan terbaik untuk tanda-tanda keselamatan adalah kesederhanaan dan kata-kata minimal yang mungkin untuk mengomunikasikan bahaya. Akibatnya, tanda-tanda akan mengidentifikasi bahaya hanya dalam beberapa kata seperti tegangan tinggi. Pendekatan ini menciptakan kekurangan melalui ketidakjelasan, kerugian apa yang dapat terjadi pada seseorang mengabaikan peringatan tersebut, dan kegagalan untuk memberikan panduan tentang cara menghindari bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febiani. Di sini saya akan menerangkan tentang papan tanda portable. Papan tanda portable ini adalah papan yang digunakan ketika berada di keadaan yang tidak kontinu, seperti ketika ada lantai basah atau sedang ada pembersihan, atau bisa juga diletakkan di jalan raya untuk memperingati jika ada jalan yang berlubang. Tujuan adanya papan portable ini digunakan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan. Saya akan menunjukkan contoh papan portable. Seperti ini ya. Ini gambarnya menunjukkan kalau lantai licin. Jadi kita harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Lalu yang ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sedang ada perbaikan jalan. Lalu yang terakhir ini diletakkan karena jalan berlubang ya, untuk menghindari kecelakaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Junianto. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Penempatan tanda juga mempengaruhi keefektifan tanda. Sebuah studi tahun 1993 menguji kepatuhan terhadap peringatan agar tidak memuat laci atas lemari arsip terlebih dahulu. Peringatan tersebut paling tidak efektif jika hanya ditempatkan di kotak pengiriman, tetapi paling efektif bila ditempatkan sebagai bagian dari selongsong karton yang dapat dilepas yang secara fisik menghalangi laci atas, mengganggu penambahan file ke laci. Efektivitas tanda dapat dikurangi dari sejumlah faktor, termasuk informasi yang terlebih di masa banyaknya informasi yang disajikan sedemikian rupa sehingga pembaca tidak dapat memprosesnya secara memadai. Seperti dihadapkan pada tanda yang terdiri dari lusinan kata tanpa paragraf jeda atau informasi yang tidak perlu dalam jumlah berlebihan. Hal ini dapat dicegah dengan menyederhanakan peringatan ke poin-poin utamanya, dengan manual atau pelatihan tambahan yang mencakup informasi yang lebih bernuansa dan kecil. Peringatan berlebihan adalah masalah terkait, di mana peringatan diabaikan oleh orang-orang
karena banyaknya peringatan, seperti menempatkan banyak tanda keselamatan bersama-sama, peringatan yang berlebih atau jelas. Efektivitas dapat dikurangi melalui kondisi seperti perawatan yang buruk, menempatkan tanda terlalu tinggi atau rendah, atau dengan cara yang membutuhkan usaha berlebihan untuk membawa. 1. Tidak ada larangan. Ketika Anda perlu untuk memberitahu orang-orang bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu, Anda akan membutuhkan tanda larangan. Anda tahu. 1. Dengan secara universal diakui lingkaran merah dengan garis diagonal melalui itu. Mencegah orang memasuki properti pribadi tanpa tanda masuk atau memberi tanda pada orang ini. Tidak diizinkan untuk merokok di daerah tanpa tanda merokok. 2. Tanda-tanda wajib harus dilakukan. Tanda wajib adalah keharusan ketika Anda memiliki instruksi yang harus diikuti. Anda akan mengenali ini dengan simbol O, putih atau piktogram dalam lingkaran biru di latar belakangi O putih. Misalnya, jika tempat kerja Anda membutuhkan pakaian atau peralatan perlindungan, Anda akan memahami, akan lampu K3. Para ahli K3 menyadari bahwa perusahaan harus menyampaikan komunikasi K3 secara efektif. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, rambu K3 memainkan peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut. Media visual tersebut berguna untuk mengingatkan pekerja dari potensi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya yang terdapat di area kerja, memberi petunjuk ke lokasi tempat penyimpanan peralatan darurat, membantu pekerjaan atau penghuni gedung lainnya saat proses evakuasi dalam keadaan darurat. Poin plus saat audit K3 membantu perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi ISO, OHAS, dan lain-lain. Safety sign di lingkungan sekitar. Berikut beberapa makna dari simbol-simbol yang ada pada safety sign. Yang pertama yaitu ada persegi warna putih, garis tepi warna merah, dan simbol berwarna merah. Biasanya itu digunakan untuk rambu keamanan yang berhubungan dengan kebakaran. Misalnya, contohnya safety sign dengan gambar panah yang mengarah ke bawah yang memiliki arti lokasi peralatan pemadam kebakaran. Yang kedua yaitu lingkaran berwarna biru dengan simbol warna putih. Itu biasanya digunakan untuk menunjukkan perintah. Misalnya, jika Anda menemukan safety sign bergambar kacamata pelindung, maka Anda harus menggunakan eye protection di area tersebut. Yang ketiga yaitu ada persegi warna hijau dengan simbol K3 berwarna putih. Biasanya itu sering dijumpai di tempat umum. Biasanya dilambangkan dengan tanda plus berwarna putih yang biasanya digunakan untuk menunjukkan jalan. Contohnya yaitu misal simbol bergambar keran mengalir dan cangkir. Simbol tersebut berarti air keran dapat diminum. Yang keempat, ada lingkaran putih dengan garis tepi dan garis merah, serta simbol berwarna hitam. Safety sign yang memiliki simbol tersebut seperti rokok terbakar menandakan bahwa siapapun dilarang merokok di kawasan tersebut. Contohnya yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis berwarna putih, berarti dilarang maju melewati tanda tersebut. Yang kelima yaitu segitiga kuning, garis tepi hitam, dan simbol berwarna hitam, yaitu menandakan akan peringatan suatu hal, seperti makna peringatan umum tentang bahaya. Lambang petir memiliki arti waspada bahaya, kejut listrik. Disimbolkan dengan huruf M, yaitu menandakan harus waspada terhadap bahaya akan zat metanon.
Yang terakhir yaitu prinsip dasar pembuatan safety sign. Safety sign tidak diizinkan atau digunakan sebagai pengganti perlindungan, sebab safety sign hanya digunakan sebagai sumber informasi yang terkait dengan keselamatan. Terima kasih. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within.